Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Laili Mafufah dengan NPM 23.1111 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus, yaitu kasus ketiga. Berikut kronologi kasusnya. Belakangan ini, ramai di media sosial mengenai geng T yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu terduga pelaku yakni adalah anak dari satu orang ternama dunia pertelevisian Indonesia dengan inisial V. Kasus tersebut viral dikarenakan beredarnya video di aplikasi X yang memperlihatkan seorang siswi tengah dirundung sekelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga oleh sekelompok siswa senior yang tergabung dalam geng tersebut terhadap anggota baru kelompoknya. Dengan bukti visum, penyidik menyimpulkan bahwa korban terluka akibat kekerasan yang dilakukan dari salah satu orang dan sebagian tubuhnya ada yang memar dan ada yang luka bakar akibat terkena suatu benda panas. Pasal 1 ayat 1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ayat kedua, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Pada pasal 1 ayat 1 termasuk pada tindak pidana yang dilakukan geng T karena peraturan perundang-undangan ini sudah ada sebelum geng T melakukan tindak pidana itu. Pasal 10, waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 11, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Tempat tindak pidana yang dilakukannya yaitu di sekolah swasta di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Geng T melakukan tindak pidana dengan benda panas kepada si korban sampai mengakibatkan tubuh korban memar dan ada luka bakar. Jenis tindak pidana yang dilakukannya adalah penganiayaan. Pasal 466 ayat 1, setiap orang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan ketiga dan ayat 3, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu ayat keempat, termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan yang merusak kesehatan. Lalu yang terakhir ayat 5 adalah percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tindak pidana. Kasus ini termasuk ke dalam pasal 466 ayat 2. Karena dalam kasus ini, korban mengalami memar dan luka bakar akibat terkena suatu benda panas seperti pada bukti visum. Unsur kualifikasinya termasuk penganiayaan berat karena adanya unsur kesengajaan dan perbuatan melukai. Pelaku melawan hukum juga karena tindak pidana ini memang melawan hukum dan karena sudah jelas bahwa pelakunya telah melakukan perundungan terhadap korban yang mengakibatkan korban memar dan luka bakar. Lalu, dalam pelanggaran, tindak pidana ini melibatkan perbuatan yang tidak patut dicontoh. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.